Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya, Mas Rahmat Setiawan. Izinkan saya untuk share screen. Pertama-tama, perkenalkan saya, Ardiansa, mahasiswa Politeknik Astra, program studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur tingkat 3A dengan NIM 02201900003. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Implementasi Indikator Baterai pada Remote Control Motor dengan metode 7S McKinsey. Pertama-tama masuk ke latar belakang. Di zaman sekarang sudah banyak kemajuan teknologi, salah satunya pada industri otomotif, yaitu kunci motor yang beralih menggunakan remote control guna menghindari tindak kriminal pencurian motor. Ada beberapa keluhan dari customer yang dimana pada saat menggunakan motor, tapi tidak mengira bahwa baterai dari remote control itu bisa tiba-tiba habis. Kasus ini pernah terjadi oleh saya sendiri pada saat berpergian ke suatu tempat dan saat ingin pulang, remote control tidak dapat difungsikan karena baterai ternyata habis. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat penelitian ini guna mengimplementasikan remote control tersebut dengan menambahkan indikator baterai supaya para pengguna tahu kapan mereka akan mengganti baterai tersebut. Masuk ke rumusan masalah. Ada apa aja sih rumusan masalahnya? Pertama, kenapa Anda atau saya sendiri membuat penelitian ini? Dua, bagaimana agar pengguna tahu bahwa baterai pada remote control motor akan habis? Yang ketiga, apa saja kelebihan penambahan indikator baterai pada remote control motor? Tujuan penelitiannya ada apa aja? Yang pertama, kita bisa mengetahui dan memahami penyebab dari penelitian ini. Kedua, dapat mengetahui indikator baterai pada remote control motor jika akan habis. Dan yang ketiga, dapat mengetahui kelebihan dan dari penambahan indikator baterai pada remote control. Masuk ke metode penelitian di mana terbagi dua. Yang pertama yaitu strategi penelitian, data analisis, survei, observasi, interview, faktor yang membuat tidak efisien, dan yang terakhir saran dan pembahasan ke depan. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana meliputi mencari makna, kemudian fleksibel yang memungkinkan dengan kontak responden, dan yang terakhir memberikan temuan kualitatif. Metodologi yang diusulkan, pendekatan terintegrasi, kriteria 7S McKinsey, dan subkriterianya terhadap transformasi digital dengan menggunakan analisis. Problem definition to analyze how successful the business is in the digital transformation process to aim, evaluate the maturity in the business digital transformation process to the model McKinsey 7S dimensions, the main criteria in the management process of the enterprise to the variables, the criteria used in the digital transformation process in enterprise or sub-criteria of McKinsey 7S dimension to consistency, convincing survey to employees in order to analyze the business digital transformation process. And last, to finding obtaining the percentage of the digital transformation maturity of the enterprise according to the survey result. Masuk ke tahapan 7S McKinsey. McKinsey ini terbagi menjadi dua, ada hard element atau elemen yang keras, kemudian soft element atau elemen yang lunak, di mana meliputi hard element ada strategi, struktur, sistem, kemudian soft element ada set value, skills, style, staff, kemudian
Berikut bisa dilihat gambar-gambarnya. Masuk ke alur penelitian 7S McKinsey. Pertama kita mulai mencari identifikasi masalah dan perumusan masalah, menentukan tujuan, pengumpulan data, apakah data sudah sesuai atau belum, maka bisa lanjut ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, selesai. Apabila data tidak sesuai, maka balik lagi kita menentukan tema, menentukan target, analisa kondisi yang ada, analisis sebab akibat, rencana penanggulangan, pelaksanaan penanggulangan, evaluasi hasil, dan yang terakhir standarisasi dan rencana berikutnya. Perilaku pembelian pelanggan milenial terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada loyal, kebiasaan, melakukan pembelian rutin, keragaman membeli barang yang berbeda, future opportunism. Dan yang kedua itu ada bagian percaya diri, penuh harapan, berorientasi, civic minded, inklusif, dan yang ketiga itu aware, well, act, dan yang terakhir advokat. Mana masuk hasil dan pembahasan? Yang pertama, generasi kreatif yang terbiasa berpikir di luar kebiasaan, kaya akan ide dan kreatif. Yang kedua, generasi percaya diri yang memiliki kepercayaan diri dan berani mengekspresikan pendapat mereka tanpa ragu-ragu. Ketiga, generasi terhubung yang merupakan generasi yang pandai bersosialisasi, terutama di komunitas yang mereka ikuti dan mereka sukai menggunakan media sosial dan internet. Dan ada temuan. Setelah penerapan metodologi yang diusulkan, bobot lokal, bobot global, dan nilai skala dari survei telah diperoleh seperti yang terlihat pada tabel. 1. Kriteria utama strategi ditemukan sebagai kriteria terpenting untuk transformasi digital dalam hal perusahaan karena memiliki bobot independen tertinggi. Demikian pula semua kriteria dan subkriteria lainnya telah diperoleh, dan kemudian ekspresi kompetensi bisnis berdasarkan kriteria dan evaluasi linguistik yang sesuai telah diperoleh. Nilai skala telah berkisar dari 0 hingga 1, di mana 1 adalah nilai skala terbaik. Masuk ke bagian saran. Secara internal, perusahaan diharapkan dapat membenahi struktur organisasi yang ada agar lebih terstruktur, sehingga garis kewenangan jelas. Selain itu, diharapkan perusahaan memperbaiki proses rekrutmen pegawai yang harus benar-benar disesuaikan dengan skill pegawai dan juga lowongan pekerjaan yang ada. Sedangkan secara eksternal, perusahaan diharapkan dapat lebih memperbanyak relasi di luar perusahaan agar dapat memperkuat positioning sehingga lebih dikenal masyarakat. Hal ini dilakukan agar efektivitas kerja karyawan lebih meningkat dan dapat mencapai visi perusahaan sesuai target yang telah ditentukan. Kesimpulan. Dalam makalah ini, model penelitian maturitas untuk transformasi digital telah diusulkan. Tujuan ini, pertama, dimensi 7S McKinsey telah diidentifikasi sebagai kriteria utama untuk bisnis, dan kemudian kriteria transformasi digital telah diselidiki melalui tinjauan literatur dan metode survei. Sebagai hasil dari bagian ini, kategori kriteria yang paling penting telah dinyatakan sebagai strategi, nilai bersama, struktur, keterampilan tetap, sistem staff dalam urutan menurun. Baik, ini daftar pustakanya. Ya, kita sudah di penghujung presentasi. Terima kasih. Presentasi yang sudah saya jelaskan dan saya sudah presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.